Baik, diaktifkan, kita akan awali dengan doa. Semua kamera diaktifkan, kita akan segera mulai. Kita awali dengan doa. Siap-siap Amel mimpin doa? Teman-teman, mari Daniel, kita Felicia, Alfon mana? Kameramu Nelson, Noel. Yuk, Bu. Ya, tunggu dulu. Noel, Nelson, Felicia. Felicia, Alfon, diaktifkan. Mic-nya juga diaktifkan. Ya. Karen, teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami akan dan biarlah dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Pilih-pilihan, Doa Doakanlah kami, Matias Wolf, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak terang. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Amelia yang sudah memimpin doa. Anak-anak, semoga kalian semua sehat, keluarga juga sehat. Walaupun situasi seperti ini, hujan, panas, banjir, tapi kita bersyukur karena kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk belajar hari ini. Mohon nanti ketika proses pembelajaran tidak les atau tidak meninggalkan Zoom ya, tetap bergabung di Zoom. Kita akan belajar IPA untuk hari ini. Mohon nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan segera dijawab. Ya. Ini kameranya dimatikan dulu. Ya. Kelihatan anak-anak? Apakah kelihatan gambarnya? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Kelihatan. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang perubahan dalam pubertas muatan IPA. Ya, apa yang hendak kita pelajari hari ini? Perilaku atau sikap. Iya. Terima kasih Pak. Perilaku atau sikap, penyesuaian diri, cara menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, lalu yang terakhir, cara melindungi diri. Yang harus kita tanamkan adalah ini anak-anak, pergaulan yang baik kunci dari cerahnya masa depan. Maka hati-hati dengan pergaulan kalian, karena kita semua, kemajuan kita, masa depan kita ditentukan masa remaja ini. Kalau masa remajanya bisa dilewati dengan penuh kegiatan yang positif, dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan pengetahuan yang positif, maka kita nanti akan memperoleh masa depan yang baik. Nah, bagaimana perilaku remaja sangat berpengaruh dalam masa depan? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak gambar ini sedang apa? Di gambar ini? membaca buku. Iya, membaca buku. Yang belajar anak kecil dibantu oleh kakak-kakaknya. Ini menunjukkan situasi yang sungguh membahagiakan bahwa kita akan saling bekerja sama, saling membantu untuk nanti bisa memperoleh yang kita harapkan. Ini situasi apa ini anak-anak? Kalau ada seragam-seragam orange begini, ini situasi apa? Situasi apa ini anak-anak? Tanggap bencana. Kalau ketika remaja kalian aktif dalam kegiatan seperti ini dan peduli, maka yakin nanti masa depan kalian juga akan dipenuhi dengan penuh kasih, belas kasihan pada orang-orang yang membutuhkan, dan itu perlu dilatih, khususnya di masa remaja ini. Nah,
Kalau ini sedang apa anak-anak? Mereka membentuk pergaulan yang baik, ya, cerah, bahagia selalu. Kalau ini bahagia selalu diliputi kegembiraan, maka dia akan menatap masa depannya dengan cerah juga. Kalau yang ini anak-anak, sedang apa mereka? Sedang apa? Tidak ada yang jawab. Sedang apa anak-anak? Sedang membersihkan lingkungan. Iya, membersihkan lingkungan. Ketika remaja mereka peduli dengan lingkungannya, maka dia akan peduli juga ketika masa depannya nanti. Jadi ketika masa remaja dia memperhatikan lingkungan, membersihkan lingkungan, maka dia akan menjaga bumi ini tetap lestari. Kalau yang ini, mereka sedang apa? Olahraga. Iya, persiapan olahraga. Masa remaja dipenuhi dengan kegiatan yang full, tidak ada waktu luang untuk bermain, ya. Mungkin bermainnya hanya sekian persen. Dan mereka sudah memperoleh hasilnya sekarang ini. Dulu mereka ketika remaja ini kecil-kecil ini pemain-pemain bulu tangkis dunia sekarang ini, ya. Sekarang ini menjadi juara dunia ini. Apa ganda putrinya ini, yang ini menjadi juara, ya, Thailand terbuka kemarin, ya. Selanjutnya kita lihat secuil remaja. Pertanyaannya, kita refleksikan, di manakah aku, di manakah kalian? Nah, ini mereka ini masih berseragam seperti kita, masih SD. Ya, apakah kita juga menatap masa depan seperti ini? Nah, ini juga begitu. Ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Apakah kita ada di antara ini? Semoga nanti, ya. Semoga nanti. Siapa tahu ini? Ini adalah duta-duta Olimpiade. Lihat medali-medali yang mereka bawa. Medali itu menandakan bahwa mereka di masa depan sekolah tidak usah bayar. Ini tanda bahwa mereka gratis sekolah. Sudah, mereka sudah siap untuk sekolah. Tinggal menyiapkan mental. Ini juga demikian, medali Olimpiade internasional. Ya, juara-juara fisika. Kalau ini kenal ya anak-anak ya, The Minion, ya, The Minion. Ini pemain bulu tangkis, ini pemenang SEA Games kemarin, ya. Lihat medalinya, luar biasa potensinya, ya, hidup matinya di sana. Kalau ini para penari tradisional. Jadi dengan mengembangkan budaya pun mereka akan membangun masa depan. Jadi aneka bidang akan dikembangkan. Kalau ini pemain-pemain drama, anak-anak remaja mengisi waktunya untuk belajar, berlatih, berakting sehingga bisa mengisi salah satu stasiun televisi. Dan mereka masa depannya sudah bisa dibaca, oh mereka akan menjadi artis-artis. Tidak hanya impian, tapi sudah diwujudkan dalam latihan-latihan. Semoga kalian pun di masa-masa pandemi ini sungguh mempersiapkan diri, mengembangkan diri. Seperti tadi, temanmu kelas 6A, Irina Alung, tadi sudah menunjukkan potensinya. Ayo yang lainnya tunjukkan potensimu. Ya, siapa tahu menjadi the next idola. Ya. Berikutnya, perubahan fisik. Ini anak yang laki-laki, ini yang perempuan ya, sudah paham ya. Perubahan fisiknya apa? Kalau laki-laki mulai berubah apanya? Mulai punya ini kumis. Lalu mulai punya jambang. Lalu di sini akan muncul jakun. Kemudian dadanya menjadi bidang. Kulitnya akan menjadi kuat, lalu bentuk mukanya ini akan menjadi seperti kotak, itu beda dengan putri. Kalau putri, kulitnya akan menjadi halus, lalu payudara mulai tumbuh untuk persiapan alat reproduksi, lalu kemudian di alat reproduksinya mulai baik laki-laki maupun perempuan sudah akan tumbuh apa? Rambut di sekitar alat kemaluan, di ketiak, ya.
Untuk apa itu? Untuk persiapan reproduksi, dan itu wajar, itu normal dan harus. Kalau tidak justru aneh. Ya, jadi misalnya kenapa sekarang anak-anak perempuan sudah mulai tumbuh jerawat, laki-laki tumbuh jerawat ya karena ada hormon yang sudah tumbuh. Apakah semuanya sudah? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum, tidak usah khawatir ya. Apa yang harus diperhatikan anak-anak ketika masa remaja ini? Kalian bisa melihatnya dari buku kalian di halaman 12 juga boleh. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Tolong dibaca, yuk. Kesehatan dan kebersihan diri. Jaga kesehatan dan kebersihan diri. Ketika remaja biasanya malas mandi. Ini penyakitnya menurun ini mungkin ya. Banyak yang malas mandi. Bangunnya siang, apalagi kalau sudah sekarang ini apa namanya? Kalau sudah PJJ, pelajaran jarak jauh, lalu akhirnya bangunnya siang, mandinya juga siang. Atau ikut absen tapi belum mandi. Ini yang kadang-kadang membuat malas. Lalu setelah itu mengerjakan tugas, selesai tugas jam 2 baru mandi. Ya, semoga tidak ada anak-anak SDK yang begitu. Enggak toh, Jess? Enggak. Kamu bangun pagi tadi. Mandi enggak tadi? Mandi, ya puji Tuhan ya. Terus untuk kebersihan diri ini karena hormon yang tumbuh dalam diri kita baik laki-laki maupun perempuan, ada progesteron, ada testosteron yang untuk laki-laki itu membuat tubuhnya mudah berkeringat. Oleh karena itu kalian diharapkan membersihkan diri terutama bagian muka ya. Mukanya itu kalau bangun segera cuci muka supaya tidak muncul jerawat. Kamu kan ingin cantik, ingin ganteng ya, ingin bersih, tapi kalau malas membersihkan tidak akan terjadi. Yang kedua, baca bersama-sama. Menggunakan pakaian yang sopan. Ya, baru 2 orang yang Bu Era dengar. Baca yang nomor 2, anak-anak yuk. menggunakan Pakaian yang Gunakanlah pakaian yang sopan. Kenapa begitu anak-anak? Ya, kira-kira kenapa kita? Iya, ini ada jawaban. Menjaga etika. Mengapa harus menggunakan pakaian sopan? Pakaian sopan yang bagaimana? Pakaian sopan itu pakaian yang tidak menunjukkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya dilindungi. Misalnya ketiak, ya dilindungi ketiaknya ya, apalagi di bagian alat reproduksi ya, dijaga dengan baik, ditutup dengan baik. Kemudian anak-anak putri, pakailah pakaian-pakaian yang tidak terlalu mini dan seksi. Waduh, mini dan seksi. Kalau mengangkat tangan kelihatan apa udelnya, apa udel itu? Tali pusarnya ya, jangan kelihatan itunya, harusnya kan ditutup. Kalau angkat tangan kelihatan ininya, perutnya. Kalau menunduk nanti kelihatan CD-nya. Jangan sampai seperti itu. Jaga baik-baik. Kenapa? Menjaga diri anak-anak sendiri. Karena banyak orang yang tidak memperhatikan norma-norma sehingga ketika melihat ada anak yang sangat menarik lalu mereka muncul niat jahatnya untuk menjahati kita. Maka demi keselamatan diri kita, berpakaian sopan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan tahu tempat, kapan harus berpakaian sopan dan rapi, dan kapan harus menggunakan pakaian yang harusnya seragam dan tidak seragam. Yang ketiga, tadi Bu Era sudah menunjukkan gambar orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau teman kita itu hobinya itu game, kira-kira kita bagaimana anak-anak? Kalau iya, kita akan ikut main game. Tapi kalau lingkungannya suka belajar, akan belajar. Kalau lingkungannya suka berolahraga, akan menjadi olahragawan. Ya, tidak mungkin tidak terpengaruh. Maka
kita sebaiknya memilih-milih teman. Biasanya orang tua akan memberikan pesan yang baik. Nak, berteman dengan ini saja, dengan itu saja, pasti ada maksudnya. Boleh kita bertanya, kenapa Ma tidak boleh dengan ini dan dengan itu? Minta penjelasan boleh, ya. Supaya kita juga tahu alasannya. Oh, aku bergaul dengan anak ini supaya aku menjadi ini persiapan masa depan. Yang keempat, kalian harus mulai mandiri untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya apa? Melaksanakan tanggung jawab pribadi, bangun pagi, bangun sendiri, apalagi belajar, apalagi merapikan tempat tidur, apalagi menyelesaikan tugas, jangan sampai ditegur-tegur oleh orang tua supaya mengerjakan tugas. Itu tanggung jawab kita sendiri, maka harus segera dilakukan. Yang berikutnya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan hal positif. Inilah karunia di masa remaja, anak-anak. Di masa remaja, kalian diberi oleh Tuhan rasa ingin tahu yang besar. Nah, kesempatan ini kita gunakan dengan sangat positif apabila kita mengisinya dengan hal-hal yang positif. Misalnya apa? Kembangkan potensimu, hobimu apa? Seperti Irin tadi, potensiku menyanyi, maka aku mengembangkan dengan menyanyi. Lalu yang hobinya bermain musik, kembangkan itu. Kalau kamu punya potensi itu, mumpung ada kesempatan, gunakan itu. Kemudian kalau kamu punya potensi dalam hal sains, ilmu pengetahuan, kembangkan itu, latih dirimu sendiri. Ya, kerjakan secara mandiri. Yang keempat, kalau kamu punya potensi mengembangkan karya, tanganmu ini terampil, ya, gunakan keterampilanmu ini dengan menghasilkan hal-hal yang baik, yang positif. Ikuti itu. Jangan hanya memenuhi waktumu dengan bermain game. Memang ingin tahu game, aku ingin main ini, main itu, main ini. Tapi kita pikirkan anak-anak, apakah itu baik untuk masa depan kita atau tidak. Pertanyaannya, apakah kita boleh bermain game? Boleh. Boleh ya? tapi Boleh ya anak-anak? Boleh. Tapi ya ada tapinya. Apa tapinya? Bermain game itu refreshing, bukan menghabiskan waktu pokok. Waktu pokok kalian ini harusnya apa? Kegiatan utama, kegiatan yang penting bagi anak-anak ini harusnya apa, anak-anak? Belajar, berusaha mengembangkan potensi yang positif, ya, kembangkan apapun yang positif yang ada pada kalian. Kalau kamu misalnya sukanya di bidang tulis menulis, ya tulis, gambar menggambar, ya menggambar. Itu kemudian dikerjakan dengan baik, lalu masukkan di map, disimpan, lalu dibukukan, dikelipingkan, itu menjadi buah karya yang luar biasa. Ya, orang lain tidak akan bisa melaksanakan itu. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? tidak. Tidak, Bu. Tidak ada? Kalau Tidak. begitu lanjut. Baik. Bagaimana cara menjaga kesehatan diri kalau begitu? Agar kita selalu sehat. Ya. Good health above wealth. Ya, apa ini maksudnya? Kita diharapkan untuk melaksanakan kesehatan yang baik atau menjaga pola hidup yang baik. Healthy lifestyle, ya. Jadi dibiasakan memiliki kebiasaan hidup yang sehat. Water 2 liter a day. Berarti berapa? Minum air 2 liter sehari. Walk on fresh air. Apa ini? Rajinlah untuk berolahraga, cari udara yang segar. Kemudian daily life.
atur hidupmu itu. Pagi, siang, sore, malam tuh diatur. Mau apa? Paginya makan apa? Diukur juga energi yang dibutuhkan. Kemudian vegetables, jangan lupa makan sayuran yang biasanya menjadi pantangan bagi anak-anak ini penting. Kalau tidak makan sayuran maka serat-serat tubuhnya tidak tumbuh. Lalu berolahraga, fitness ya, olahraga yang teratur. Lalu makanlah yang sereal itu apa? Yang berserat. Seratnya yang tinggi sehingga bisa membantu proses metabolisme dalam tubuh. Yang berikutnya gambar apa ini? Untuk menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan pada masa ini, cuci tangan pakai sabun ya. Jangan hanya cuci tangan tapi pakai sabun. Mandi dan keramas. Jangan hanya mandi saja, tapi juga keramas. Lihat, adik kecil aja bisa keramas, seneng. Jangan sampai kalian rambutnya kotor sekali, tidak dikeramas. Ya. Berikutnya, pakailah baju sendiri, pilih sendiri. Kan tadi dikatakan mandiri, masuk kalah sama adik kecil kita ini. Ya. Berikutnya, makan makanan yang bergizi, sehat, dan juga memenuhi takaran kesehatan seimbang. Itu cara menjaga kebersihan kesehatan. Kalau sekarang bagaimana menjaga tingkah laku kita? Baca bersama 1, 2, 3. Hati-hati dengan informasi baru. Jangan mudah percaya media sosial. Kenapa ini disampaikan anak-anak? Kadang-kadang di dunia remaja mereka saling menyampaikan informasi yang kadang-kadang belum benar atau kadang-kadang menipu. Jangan diikuti. Misalnya ada bahan-bahan kosmetik yang membuat muka menjadi putih, bersih, dan halus. Lalu kamu mengikuti, padahal belum tahu sumbernya dari mana. Lalu dibeli online, setelah dipakai mukanya rusak. Nah, ini berbahaya. Yang kedua, mungkin ada informasi dengan bermain game maka akan menjadi miliarder. Wah, itu jelas bohong. Ya. Kemudian ada lagi yang menginformasikan bahwa tidak perlu belajar, semuanya kan ada di Google, tinggal buka. Tidak, anak-anak, semuanya diolah di otak hati kita, ya. Maka jangan mudah percaya dengan media sosial. Yang kedua, ini yang perlu diingat. Mohon dibaca anak-anak bersama-sama. Setelah ini kita akan mandiri berarti pengawasan orang tua. Ya, mandiri bukan berarti tanpa pengawasan orang tua. Jadi walaupun kamu sudah belajar mandiri bukan berarti apa-apa bisa sendiri. Belum, jangan sok menjadi dewasa, tapi masih perlu bimbingan. Maka harus bagaimana anak-anak kira-kira? Kalau ada informasi apapun, sampaikan ke orang tua, tanyakan ke orang tua, jangan tanya teman, podo ora ngertine nanti malah menjerumuskan. Ya, maka tetap harus komunikasi baik dengan siapa? Dengan orang tua. Ya, baik, masih 10 menit lagi. Yang ketiga, silakan dibaca anak-anak bersama-sama 1, 2, 3. Perlu nasihat dari orang-orang dewasa. Komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi anak-anak, kenapa di sekolah ada pembinaan mental, pembinaan rohani ya? Karena tujuannya seperti itu. Kita akan memperoleh nasihat-nasihat dari orang-orang dewasa, orang-orang yang berkompeten. Maka kita diharapkan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Nah, ketika ini masa pandemi, apa yang kita lakukan? Dekat-dekatlah dengan orang tua. Kita lihat bagaimana susahnya orang tua bekerja di rumah, repotnya di rumah, mengerjakan ini dan itu. Nah, kalian mengambil posisi di mana?
membantu. Kalian bisa membantu, mendampingi, meringankan dengan melaksanakan tugas kalian sendiri. Tidak usah repot-repot. Sekarang, silakan dicatat bagaimana cara melindungi diri dari penyakit atau kelainan alat reproduksi agar alat reproduksi kita itu normal. Silakan dicatat, di bukumu tidak ada. 1. Untuk laki-laki, tidak menggunakan pakaian terlalu ketat. Alat reproduksimu tidak akan bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik kalau pakaianmu terlalu ketat. Ya, nanti menyesal ketika sudah menikah tidak bisa punya putra. 2. Gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Silakan ditulis atau nanti bisa di print screen ya anak-anak ya. Yang ketiga, gantilah pakaian dalam sehari 2 kali. Mandi pagi ganti, mandi sore juga ganti. Karena kalau tidak ganti keringatnya banyak, lalu tumbuhlah bakteri-bakteri atau jamur yang bisa merusak alat reproduksi kita. Yang keempat, mandi teratur pagi dan sore dengan air bersih. Jadi harus mandi, jangan sampai tidak mandi. Yang kelima, jalankan pola hidup sehat seperti tadi sudah disampaikan Bu Era. Yang untuk perempuan, 1. Sama, mandi teratur pagi dan sore. 2. Mengganti pakaian dalam paling sedikit. Apalagi ketika sudah menstruasi. Kalian harus sering-sering berganti softtek atau pembalut itu setidaknya 2 jam sekali ganti, apalagi kalau banyak. Ya, kalau tidak banyak pun harus ganti. Kenapa? Karena itu lembab. Ketika lembab, bakteri mudah muncul, lalu jamur juga mudah muncul, dan itu nanti ketika sudah terkena penyakitnya sulit mengobati. Yang ketiga, bersihkan tubuh dengan air bersih sama. Yang keempat, hentikan kebiasaan menahan kencing. Anak-anak putri, jangan suka menahan kencing jika anak putra. Kenapa? Karena bisa menyebabkan yang buruk atau zat-zat yang negatif yang ada di dalam kandung kemih itu mengendap. Ketika mengendap nanti menjadi batu ginjal, jadi menjadi mengeras. Ketika mengeras kita kencingnya sulit, lalu bisa pipisnya itu berupa darah karena mengiris, sudah bisa mengiris. Hati-hati. Yang kelima, jalankan pola hidup sehat. Baik, anak-anak sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Silakan dibuka kameranya. Ada pertanyaan? Jelas semua? Mungkin ada yang dirasakan ketika sedang di rumah lalu mau menanyakan, silakan. Boleh ditulis di WA, nanti tidak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan, Ethan? Nathan? Maria Yemima sudah bergabung, sudah 29. Masanya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada yang jawab, tolong dibuka. Tidak. Ayo, tidak ada pertanyaan, jelas semua. Oh, pinter-pinter. Iya, baik. Kalau begitu, Bu Era akan sampaikan tugasnya. Bentar ya. Bentar. Oh, belum. Saya share screen untuk tugasnya. Apakah sudah muncul anak-anak? Sudah. Ya, silakan perhatikan tugasnya untuk hari ini. Tugas Senin 15 Februari 2020. 1. Sebutkan dan jelaskan perubahan fisik dari anak-anak menjadi masa remaja. Beres ya. 2. Tuliskan 10 kebiasaan baik yang harus kamu lakukan di masa remaja agar berguna bagi masa depanmu. Yang ketiga, sekarang fisikmu sudah berubah. Bagaimana menyikapi perubahan tersebut? Yang keempat, tuliskan 7
7 cara menjaga kesehatan diri. Yang kelima, tuliskan cara melindungi diri dari penyakit atau kelainan alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, tuliskan jawabanmu, kirim ke Pak Atan dan Bu Era segera, paling lambat pukul 12.30. Lalu tugas KI 4, Selasa 15 Februari tahun 2021, presentasikan jawabanmu, dikirim ke Pak Atan dan Bu Era paling lambat jam 13 berupa link video. Jelas anak-anak tugasnya? Silahkan di print screen. Jelas. Iya, Jelas. oke. Jelas, Bu. Iya. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan yang aktif. Puji Tuhan ada 29 anak. Ya, ada 29 tambah 3 yang di sini berarti 32. Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga protokol sehat, protokol COVID-19. Ada 5M apa saja? Menjaga jarak, Menjaga jarak, memakai masker, pakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, Menjauhi mengurangi mobilitas, kerumunan, mobilitas. terus menjauhi kerumunan. Ya, Mobilitas. jadi pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, lalu mencuci tangan. Jangan lupa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, berkah dalam. Sampai jumpa besok. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih Bu, selamat pagi berkah dalam. Ya, terima kasih Stefani. Bu, selamat Terima pagi, kasih berkah dalam. berkah dalam. Ada Ini mamanya siapa?